Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Peramal Pikun bertarung dengan Datuk Maragadai. Siapakah yang akan menang? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Batu itu lenyap begitu saja ketika terhantam sinar putih keperakan. Batu itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk hitam yang lembut sekali. Begitu pula saat sinar putih keperakan itu menerjang tubuh Peramal Pikun, tiba-tiba tubuh itu lenyap. Bekasnya tak ada, bahkan tongkatnya pun ikut lenyap. Tapi batu besar yang semula dipakai sandaran tubuh Peramal Pikun ikut lenyap. Hilangnya batu itu meninggalkan bekas bubuk hitam yang menggunduk kecil di tanah. Datuk Maragadai heran dan membatin. Aneh, mengapa lenyapnya tubuh Peramal Pikun tidak meninggalkan bekas apapun, kecuali bekas darahnya yang tadi keluar dari mulut. Mestinya tubuh itu pun meninggalkan bekas debu seperti batu tersebut. Ketika Datuk Maragadai palingkan wajah ke seberang telaga, ternyata tubuh Peramal Pikun ada di sana, bersandar pada sebatang pohon. Orang itu masih dalam keadaan duduk dan menahan sakit di dadanya. Setan, cepat sekali ia berpindah tempat sejauh itu, pikir Datuk Maragadai. Kemudian ia pun serukan kata, jangan harap kau bisa lolos dari seranganku, Renggono. Tanpa menghampiri lawannya, Datuk Maragadai kembali lancarkan tendangan mautnya yang dinamakan jurus tapak dewa. Sinar putih keperakan kembali meluncur cepat melebihi anak panah ke arah Peramal Pikun yang keadaannya semakin parah. Pohon yang dipakai sandaran Peramal Pikun itu ikut lenyap. Seketika, karena dihantam sinar putih keperakan, pohon itu tinggalkan sisa serbuk putih kehijauan yang menggunduk di tanah. Tapi tubuh Peramal Pikun lenyap tanpa bekas lagi. Datuk Maragadai melebarkan matanya mencari ke kanan ke kiri. Ternyata dia temukan tubuh lawannya sedang terbaring di atas tanah di depan dua gugusan batu cadas. Tongkatnya masih tergenggam di tangan kanan. Wajahnya makin pucat pasih. Hebat sekali dia, bisa menghilang bagaikan siluman, ucap batin Datuk Maragadai dengan nada heran. Padahal keadaannya separah itu, tapi ia masih bisa menghindari pukulanku dengan melesat cepat, tak terlihat oleh mataku. Agaknya orang tua renta itu tidak bisa ditumbangkan semudah menumbangkan adiknya. Kalau aku gunakan pedangku, pastilah dia tak akan bisa berkutik lagi. Tapi haruskah aku menggunakan pusaka pedang lidah iblis ini untuk urusan seperti ini? Tidak. Cukup dengan pukulanku yang melukai bagian dalamnya, tua renta itu akan mati sendiri. Karena pukulan itu tidak akan mudah terobati. Sebaiknya, ku tinggalkan saja dia supaya aku tidak boros tenaga. Tanpa tinggalkan pesan dan pamit, Datuk Maragadai sentakkan kakinya dan melesat pergi dari telaga Manikintan. Kepergiannya itu hanya bisa dilihat saja oleh Peramal Pikun. Tak dapat lagi ia cegah kepergian musuhnya karena luka dalamnya terasa semakin parah. Peramal Pikun hanya bisa bicara dalam hatinya. Tukang gadai itu minggat begitu saja. Setan, aku tak bisa mencegahnya. Pukulan tenaga dalamnya ini sungguh luar biasa tingginya. Hampir saja aku tak kuat menahan. Kalau saja
jurus tapak dewanya tadi mengenaiku. Habis sudah riwayatku di telaga ini. Hanya saja, siapa orang yang telah memindahkan tubuhku dari tempat satu ke tempat yang lain? Pastilah dia orang berilmu tinggi, sampai gerakannya tak bisa terlihat oleh mataku sendiri. Taman Perguruan Merpati Wingit dibangun dengan berbagai keindahan, kenyamanan, dan keanehan. Selain air mancur yang muncrat ke atas, tapi tak pernah kembali ke kolamnya, juga terdapat sebuah ayunan bertiang gawang. Ayunan itu mempunyai kursi tempat duduk untuk 2 orang dengan punggung kursi terbuat dari bahan kayu berukir yang mempunyai bantalan empuk. Ayunan itu mempunyai atap tak terlalu lebar. Yang menjadi keanehan dari ayunan tersebut adalah tempat duduk itu tidak mempunyai tali atau besi pengkait. Kursi itu bagaikan mengambang di udara, tapi tak bisa diayunkan maju mundur. Di atas ayunan itu, duduklah seorang pemuda bercelana putih dan berbaju coklat tanpa lengan. Rambutnya riap-riapan dibiarkan begitu saja. Pemuda tampaknya selalu berada tak jauh dari bumbung bambu tempat menyimpan tuaknya itu. Tak lain adalah murid Sinting si gila tuak, yaitu Suto Sinting. Kala itu, Suto duduk di ayunan aneh dengan kedua mata lurus memandang ke setangkai mawar ungu. Tapi jelas, pikirannya tidak berada di ujung kuncup-kuncup bunga mawar itu. Suto masih tak habis pikir, mengapa orang-orang perguruan Merpati Wingit itu bersikap begitu baik padanya, namun juga begitu bodoh tindakannya. Sejak Suto dirawat di perguruan Merpati Wingit, akibat tubuhnya mengepulkan asap dan berkelojotan bagaikan terbakar itu, ternyata banyak kejadian bodoh yang dilakukan oleh murid-murid Merpati Wingit yang pada umumnya perempuan itu. Seperti dikisahkan dalam episode Darah Asmara Gila, tubuh Suto menjadi seperti terbakar saat cairan dari tuak setan itu tertelan masuk ke dalam mulutnya. Ia terkapar di atas bukit itu, ditinggalkan oleh lawannya si mawar hitam dari Pulau Hantu. Sedangkan peri malam yang waktu itu membela Suto dan menyerang gurunya sendiri dalam keadaan parah akibat pukulan sang guru. Pada saat itulah Nyai Guru Betari Ayu datang dan terkejut melihat keadaan Suto yang mirip sedang sekarat itu. Betari Ayu datang bersama Murbawati muridnya, kemudian segera membawa lari tubuh yang berasap itu ke perguruan Merpati Wingit, tempat Betari Ayu duduk sebagai guru dan ketua perguruan tersebut. 6 hari lamanya, Suto dalam perawatan Betari Ayu, demikian pula peri malam. Mereka dirawat berbeda kamar, sebab Betari Ayu selalu mengistimewakan Suto dalam segala hal. Peri malam yang sudah dianggap murid murtad oleh mawar hitam itu dirawat di dalam ruang penyembuhan, sedangkan Suto dirawat dalam kamar pribadi Betari Ayu, yang tentu saja jauh lebih bersih, lebih indah, dan lebih wangi dari ruang-ruang lainnya. Sebenarnya bagi Suto sendiri tak perlu ia harus dirawat sedemikian khususnya, karena gila tuak gurunya pernah jelaskan bahwa siapapun orangnya yang pernah telan tuak setan, tubuhnya akan menjadi seperti terbakar dan lemas tak berdaya selama 1 hari penuh. Hari berikutnya, orang itu akan sehat kembali dengan mempunyai satu kekuatan dalam maha dahsyat. Dan untuk pengendapan tuak setan di dalam tubuh orang yang meminumnya itu dibutuhkan waktu 1 hari penuh. Tetapi Nyai Betari Ayu tidak mengetahui hal itu. Ia menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Suto sebab sangkanya Suto terluka dalam karena suatu pertarungan hebat. Tak disadari oleh Betari Ayu, yang ada di dalam raga Suto itu menjadi lebih besar dan punya kekuatan tersendiri, yaitu membentuk gelombang tenaga yang dapat memancarkan daya pikat luar biasa lewat sorotan matanya. Daya pikat itu hanya berlaku untuk lawan jenisnya. Selama 2 hari, Suto mendapat saluran hawa murni dari Nyai Betari Ayu. Sekalipun Suto sudah merasa enak badannya, tapi Nyai Betari Ayu masih tetap mendesak Suto untuk tetap beristirahat dan jangan banyak bergerak. 4 hari lamanya Suto selalu berada di kamar pribadi Nyai Betari Ayu.
Selama 4 hari itu pula, sudah 5 orang murid perempuan di situ yang minggat karena mereka begitu terpikat melihat ketampanan Suto tak terkuasai amukan dan cintanya. Akhirnya mereka pergi satu persatu, beda waktu dan beda tempat tanpa kesepakatan. Betari Ayu sendiri hampir saja larut dalam kepicikan otaknya dan ingin pergi dari perguruan yang dipimpinnya. Karena selama 3 hari ia berada di dalam kamar bersama Suto, namun Suto tidak mau memberikan sebentuk kemet yang diharapkan hatinya dan dituntut jiwanya. Pada hari ketiga itu, Nyai Betari Ayu sempat berkata, rasa-rasanya aku juga ingin pergi karena tak kuat lagi menahan rasa sakit yang menyiksa hati. Apa yang membuat hatimu sakit dan tersiksa, Nyai? Sebentuk keinginan yang tak tersampaikan. Apa keinginanmu itu, Nyai? Lama sekali Betari Ayu yang memang ayu itu terdiam dan tundukkan wajahnya. Apa gerangan keinginan terpendam Nyai Betari Ayu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.